Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Ada yang bersuka cita pada saat hari ini boleh lambaikan tangannya? Yes, haleluya. Kita boleh ada sampai detik ini. Kita boleh kuat sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kegagahan kita. Tapi kita ada sampai detik ini semua karena kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk itu saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita untuk Tuhan hari ini. Kita mau rayakan setiap kasih yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita hari ini. Saya undang kita untuk boleh berdoa hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami berterima kasih. Kalau sampai detik ini Tuhan kami boleh ada semua karena Engkau Tuhan. Kami percaya kehidupan kami semua aman di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami mau berikan hidup kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mau ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Buat semua yang boleh Engkau berikan, buat semua yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan bila kiranya Engkau berkenan Tuhan menerima setiap persembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berikan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Katakan dengan kesungguhan hatimu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari kita datangi tahta Tuhan hari ini dengan kesungguhan hati kita. Katakan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan kelemahan hati kami. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku,
bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sembah Dia, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, kami hidup oleh karena-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami aman bersama-Mu. Kami puji kami sembah Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima sembah pujian kami. Oh, kami bersyukur, haleluya. Angkat tanganmu, kita kalau katakan kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, oh, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku mau terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku Tuhan, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi
oleh kuasa kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh penuh dengan kasih-Mu Tuhan Yesus sampai hari ini. Dan kami mau berikan hidup kami, persembahan kami kepada Engkau siang hari ini Tuhan. Kepada-Mu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh kita kasih ucapan salam ke kanan kiri kita. Kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Yes, kita mau bersuka cita lebih dalam lagi dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ajaib Kau Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujian, katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita pujikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan ajaib Kau Tuhan. Say, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita berikan sorak-sorai kita buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Kurang keras katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Hanya Tuhan yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Amin. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja One, two, three, say, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru sama dunia. Bersorak, bersorak, nyatakan, oh, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pembenar. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru sama dunia. Katakan bersorak, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru sama. Sekali lagi, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Oh, berikan sorak-sorai kita buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bersuka cita hari ini, amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, kami berterima kasih kalau saat hari ini Tuhan Kau boleh penuhi kami dengan sukacita-Mu. Kau boleh penuhi kami dengan sorak-sorai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus untuk Engkau. Sebagai ucapan syukur kami karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan kami juga mau mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap tangan yang boleh memberi Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap tangan yang mengelola. Berkati ini agar boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami siapkan hati kami juga untuk boleh menerima firman-Mu saat ini Tuhan. Kepadamu kami berdoa Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil
bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, oh Tuhan, dan isi hatiku. Tak pedulikan masa laluku, masa lalu. Engkau, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri saat ini. Memilihku, bahkanku Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Aku berharap, oh aku berserah, aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Aku mau berserah, oh Tuhan, serah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dengan kasih kepada hambanya. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah ini menjadi komitmen kami lewat pujian kami akan menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang selalu setia atas hidup kami. Sampai hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami bersama. Berkumpul di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Pujian sudah kami naikkan di hadapan. Mudah saatnya kami akan menikmati firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi hidup kami dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati dan pikiran kami
untuk menikmati firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap dengar firman Allah katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, jemaat Tuhan jawab puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, jemaat Tuhan jawab haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kok amin, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan tentunya yang sudah memberikan waktu bagi saya pribadi berjumpa dengan Om Gembala tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih buat Bapak Gembala, Om Adi yang sudah juga memberikan kepercayaan melayani pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Fraser Mittel Tambaani. Saya dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir. Dan pelayanan di satu desa namanya Keluang Pasir Jaya. Anda nggak usah tanya, saya kasih tahu nggak tahu juga soalnya kan. Dan sudah beristri satu, hanya satu-satunya, anak saya dua. Yang pertama laki-laki namanya Kevin, yang kedua perempuan namanya Marsha. Puji Tuhan. Dan kalau saya tanya apa kabar jemaat Tuhan, bisa dijawab dengan kata dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Bisa? Bisa ya? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat, jangan jadi Tuhan yang biasa-biasa, saudara ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca di ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 di ayatnya yang ke-18. Sudah kita baca bersama-sama ya ayat firman Tuhan ini. 2 Petrus pasal 3 di ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Firman Allah, Rasul Petrus mengajak kepada kita, jemaat Tuhan, untuk hidup bertumbuh dalam iman kekristenan kita. Kekristenan itu harusnya sifatnya dinamis, progres, bergerak maju. Jangan jadi anak Tuhan yang stuck, diam di tempat. Atau jalan di tempat, bergerak tapi hanya di tempat saja. Kekristenan itu harus bertumbuh sampai kepada satu kedewasaan. Karena ada satu ayat mengatakan, hendaklah engkau sempurna. Sama seperti Bapa di surga juga sempurna. Dan belum ada yang sempurna sekarang. Betul, memang gak ada yang sempurna. Kalau Bapak Ibu sempurna, tempatnya bukan di sini. Di mana saudara? Kalau sudah sempurna? Di sorga. Berarti kita harus innalillahi dulu, saudara. Karena belum sempurna, kita masih ada di untuk disempurnakan. Sampai kepada kedewasaan yang penuh, sampai kepada kesempurnaan, maka harus mengalami pertumbuhan. Sama-sama katakan pertumbuhan. 1, 2, 3. Kasih tahu kiri kanannya, harus bertumbuh. Ngomong kiri kanan, harus bertumbuh. Iya saudara, jangan jadi anak Tuhan yang pertumbuhan yang apa? Kayak tumbuhan yang gak pernah tinggi-tinggi itu. Bonsai. Stuck di situ aja. Tapi kita harus mengalami pertumbuhan. Dalam hal iman, percaya, kerohanian kita kepada Tuhan. Dan Alkitab tadi mengatakan bertumbuh dalam kasih karunia. 1, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tadi di ibadah tadi saya sudah katakan bertumbuh dalam kasih karunia. Orang yang bertumbuh dalam kasih karunia tandanya cuma satu. Dia hidup dalam ketaatan. Jadi kalau bertumbuh dalam kasih karunia, dia akan hidup dalam ketaatan. Taat kepada firman Tuhan. Setia. Kita belajar hari ini, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita. Kenapa kita harus mengenal Tuhan kita? Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Coba kita lihat sebentar Hosea pasalnya yang keempat, di ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, umatku binasa
Karena tidak mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal kita punya Tuhan, saudara. Kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita hanya tahu Tuhan kita maha kasih, maha sayang. Betul, dia maha kasih, maha sayang segala macam. Tetapi kitab Nahum juga mencatat, dia Tuhan yang juga bisa murka. Yang tidak membebaskan orang yang salah dari hukuman. Jangan hanya kita memegang Tuhan itu sebagai satu pribadi yang benar dia pemaaf, penuh kasih sayang. Tetapi di sisi lain, dia juga Tuhan yang bisa murka. Kalau anak-anak Tuhan selalu hidup dalam dosa, masa dibiarin? Ya Bapak Ibu yang punya anak-anak, kalau anak-anak kita bermain sesuatu yang membahayakan, dibiarin. Ya, yang sudah punya anak-anak tentunya, yang belum punya anak, mikirnya gimana mau. Kalau anak kita bermain pisau dikasih biar nggak? Diizinkan nggak? Lo kan sayang, masa dimarahin? Nah sayangnya kan tentunya mengambil kembali pisau. Kalau dibiarkan malah membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Tuhan juga bisa murka, marah atas kehidupan kita kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Jadi jangan cuma kenal kita punya Tuhan ya, oh dia maha kasih. Allah mengerti, Allah peduli, besok bikin dosa lagi. Nanti Allah mengerti, dia Allah yang maha peduli. Dia Allah yang maha kasih. Setiap dosa kita, dia mengampuni dosa kita. Tapi bukan berarti membawa hidup kita hidup di dalam dosa. Tinggal di dalam dosa. Satu-satu akan murka. Roma katakan, tidakkah engkau tahu bahwa kasih sayang Tuhan itu memberikan waktu bagi kita untuk membawa kita kepada pertobatan. Bukan berarti membawa kehidupan kita biar hidup. Oh, itu predestinasi. Sekali selamat tetap selamat. Yang penting kita sudah terima Yesus, sekali diselamatkan biar hidup dalam dosa pasti selamat, enak aja. Gak bisa saudara, kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, maka kita akan binasa. Saudara mau masuk surga atau dibinasakan? Masuk surga berarti kita harus mengenal Tuhan kita. Nah, hari ini saya membawa kepada kita, saudara, ada tanda ciri orang yang mengenal Tuhan. Pertama kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 2, surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 2, ayat 3 dan ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Firman Allah berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terus, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang pertama, ciri orang yang mengenal Tuhan adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Coba sama-sama katakan menuruti perintah Tuhan. 1, 2, 3. Dengan kata lain juga hidup dalam ketaatan. Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan? Apakah kita sudah menuruti segala perintah Tuhan? Tanda orang yang mengenal Tuhan, dia akan menuruti bukan hanya perintah, tapi mengatakan perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya satu perintah yang kita lakukan, tapi semua firman Tuhan, semua perintah yang Tuhan ajarkan, semua perintah dalam kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan. Katakan amin, saudara. Saudara mengenal Tuhan? Loh, saya tanya, ya, saudara sudah mengenal Tuhan? Tadi tandanya apa? Sudah menuruti perintah Tuhan? Oh belum, berarti belum mengenal dong. Iya kan? Sekali lagi saya tanya, jemaat Tuhan sudah mengenal Tuhan? Sudah toh? Apa tandanya orang yang mengenal Tuhan? Menuruti perintah Tuhan. Sudah menuruti perintah Tuhan?
Berarti belum kenal dong. Kita belajar, ini kan proses pertumbuhan saudara. Mari kita belajar untuk berusaha untuk selalu hidup menuruti perintah Tuhan. Bukan hanya menjadi anak Tuhan yang cukup tahu, cukup mendengar, cukup mengerti, tapi tidak sampai melakukan firman Tuhan. Jangan kita jadi sama seperti orang-orang Farisi. Jangan kita jadi sama seperti orang-orang ahli Taurat. Yang tahu tentang firman, tahu tentang Taurat Tuhan. Tapi dia tidak hidup dalam firman itu. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Makanya Tuhan benci, Yesus benci orang ahli Taurat. Cuman tahu. Akhirnya orangnya cuma tahu pengetahuan. Tetapi tidak hidup dalam firman Tuhan. Dia akan menjadi seorang yang suka mengkritik. Gak salah sih kalau memberikan saran. Tapi kalau tujuannya hanya mengkritik untuk menjatuhkan. Ingat saudara, firman Tuhan itu bukan untuk menjatuhkan. Firman Tuhan itu untuk membangun kita bersama. Amin. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Jangan kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi senjata kita. Untuk menyerang seseorang. Untuk menjatuhkan seseorang. Tidak, firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Kan ada pujian. Firman-Nya adalah obat, firman-Nya menyembuhkanku. Gak ada yang tahu ya? Gak tahu. Firman-Nya roti kehidupan, menguatkanku, menolongku, membebaskanku. Firman Tuhan itu segala-galanya bagi hidup kita. Amin. Tetapi firman Tuhan ini akan menjadi kuasa bagi hidup kita manakala kita hidup di dalam firman dengan menuruti firman Tuhan. Kalau kita, tadi ayat yang keempat, tadi katakan apa ayat yang keempat? Ayat 4 firman Allah berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia. Ini nih, kita mengenal Tuhan, tapi baru dari perkataan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, pembohong. Kalau bahasa Jawanya pembohong apa? Hah? Tukang goro. Tukang goro. Kalau Manado bilang towo. Lemus. Batak, ada yang dari Batak sini? Margabus. Ada orang Toraja sini? Mapakena. Jangan jadi anak Tuhan. Tukang apa tadi? Tukang goro. Gabus. Jangan jadi anak Tuhan. Gabus itu ya. Gedabus. Gedabrus. Jangan jadi anak Tuhan gedabrus. Kasih tahu kiri kanannya. Jangan jadi anak Tuhan gedabrus. Loh, saya nggak bohong kok. Loh, firman Allah bilang. Kalau bilang kita mengenal dia, tapi kita tidak menuruti perintah, berarti itu ngedabrus. Bohong, lemus itu kalau Manado bilang towo. Kalau Batak tadi apa? Margabus. Ya ada bus-busnya juga ya. Margabus. Pembohong kita. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang suka bohong. Dalam pengertian kita hiduplah melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita terima? Berapa lama saudara jadi anak Tuhan? Berapa banyak firman yang sudah kita terima? Yang dipertanyakan kembali, berapa banyak firman yang sudah kita lakukan? Semakin banyak tahu firman, semakin banyak dituntut dalam kehidupan kita. Jadilah anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Hari ini kita melakukan perintah Tuhan. Amin. Apa itu? Beribadah. Tetapi apakah firman Tuhan hanya beribadah toh? Iya? Tidak. Kalau hanya beribadah, Bapak Ibu yang ambil jam ibadah 1 minggu hanya 1 kali, nggak cukup saudara. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan lainnya dalam kehidupan keseharian kita? Apakah kita hidup dalam firman Tuhan? Jadi tanda yang pertama, orang yang mengenal Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, yang terakhir untuk hari ini. Kalau bilang terakhir semangat saudara kan? Karena sudah terakhir. Yang kedua coba kita lihat.
1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 ayat 8. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Katakan amin. Jadi yang kedua, tanda kedua, orang yang mengenal Tuhan, dia akan hidup dalam kasih. Sama-sama katakan hidup dalam kasih. 1, 2, 3. Mari jemaat Tuhan, kita hidup dalam kasih. Memancarkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mengasihi, kan ada hukum terutama dan hukum yang utama. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan seganjil ya. Tapi segenap. Kalau genap utuh. Jangan setengah-setengah. Lalu ada hukum lagi selanjutnya yaitu kasihilah sesamamu manusia. Kita mengasihi Tuhan itu vertikal, salib kan cross ya. Kita mengasihi sesama itu horizontal. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan, enggak ada mengasihi sesama, itu jadi apa saudara? Salib kan ke atas. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan, tidak ada mengasihi sesama, itu hanya jadi tongkat. Sebaliknya kita mengasihi sesama, tapi enggak mengasihi Tuhan, jadi apa dia? Minus. Orang yang enggak mengasihi Tuhan selalu akan kekurangan dia. Mungkin dia enggak kurang harta, tapi kurang ketenangan, kurang kebahagiaan, kurang damai sejahtera. Semua yang sifatnya sorgawi. Mari kalau kita mengenal Tuhan, hiduplah dalam kasih. Sudah hidup dalam kasih? Sudah mengasihi? Yang Tuhan ajarkan kita disuruh mengasihi siapa saudara? Sama manusia. Dalam sesama itu yang kita disuruh mengasihi siapa yang kita kasihi? Musuh kita. Hukum Taurat katakan dalam Injil Matius, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu hukum Taurat. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Saudara mengenal Tuhan? Sudah pernah mengasihi? Siapa yang kau kasihi? Pernah mengasihi musuh? Apa om? Pacar, itu jangan ditanya kalau pacar. Mengasihi musuh pernah? Yakin? Yakin? Pernah berdoa untuk musuhmu? Oh pernah om, tiap hari kedoakan, oh bagus. Biar pateni sekalian. Mati sekalian. Itu bukan kasih. Jadi ternyata saudara, jadi anak Tuhan itu ternyata gampang-gampang susah ya. Tidak segampang untuk kita menjalankannya saudara. Apalagi hidup dalam kasih. Firman Allah katakan kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya engkau dengan orang di luar? Sama, mereka juga mengasihi orang yang mengasihi. Tapi yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, belajarlah mengasihi musuh. Kita anak Tuhan jangan sampai punya musuh. Tapi kalau orang musuhin kita udah resiko kita. Kita nggak boleh benci sama orang. Tapi kalau orang udah benci sama kita, sudah resiko kita. Dari zaman dulu anak Tuhan tuh suka dibenci. Suka dimusuhin. Tapi jangan sampai kita ini jadi pelaku. Kita cukup jadi korbannya. Kita dibenci, kita dimusuhi. Itu resiko jadi anak Tuhan. Tapi jangan sampai kita yang membenci dan memusuhi orang lain. Kasih tahu kiri kanannya. Jangan sampai punya musuh. Untung di sini nggak ada sebelahnya mertua, sebelahnya anak mantu. Wah. Mari kita belajar mengasihi dan praktekkan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita mengasihi, maka kita mengenal Tuhan. Karena tadi katakan, karena Tuhan itu adalah kasih adanya.
Mari kita belajar mengasihi, mempraktikkan kasih kita. Yang musuh saja kita kasihi, apalagi saudara kita. Amin. Iya dong. Jangan sampai membenci. Karena kalau membenci, Alkitab katakan kita punya dosa udah sama dengan seorang pembunuh. Nah itu hukum kasih ini ternyata lebih berat bobotnya ketimbang hukum Taurat. Hukum Taurat, Anda dikatakan membunuh ketika Anda sudah melakukan pembunuhan. Tapi hukum kasih dalam Yohanes mengatakan, engkau membenci saudaramu, engkau sama dengan seorang pembunuh. Sambo. Untung gak tak cari Sambo sih gak ada. Tahu sama-sama botaknya. Gak ada, jangan sampai membenci. Amin. Iblis selalu menaruh kebencian di hati. Dia tebar ini. Dia tebar. Tapi kita yang punya kasih, kita tidak akan termakan dengan kebencian itu. Kita saling mengasihi. Jangan sampai membenci, apalagi sesama jemaat. Amin. Apalagi sama hamba Tuhan, sama gembala. Aku benci. Waduh. Kalau anak muda tadi om, memang mereka saling benci om. Benar-benar cinta katanya. Itu hukum kasih ternyata lebih berat kan. Hukum kasih tentang perzinahan. Hukum Taurat. Katakan engkau dikatakan berzina ketika kedapatan berzina. Ketangkap basah berzina. Tapi hukum kasih katakan apa saudara? Engkau memandang. Lalu engkau mengingini. Engkau sudah berzina dalam hati. Ternyata lebih berat kan? Hei bapak-bapak, hati-hati dengan matamu. Pakai kacamata kuda. Tantangannya berat. Apalagi kami kemarin habis Fortapnas di Bali, saudara. Saya juga bingung kenapa Fortapnas suka bikin di Bali. Bikin di hotel. Ya kita maaf bicara saudara, orang dari kampung datang ke kota Bali, masuk di hotel, satu lift aja udah datang bule. Gak pakai baju, gak lengkap lagi. Tuhan tolong. Bahaya ini. Kalau kita pandang mengingini udah berzina kan. Tapi gak dipandang salah juga. Udah di depan mata. Maksudnya begini. Mau tutup mata begini terus. Kami jalan ke mall. Saya dengan teman saya dari Kalimantan Selatan. Turun dari eskalator. Ada yang naik rombongan bule-bule. Aduh. Saya langsung lihat dia langsung lihat saya. Sama-sama ketawa. Ngapain lu lihat gua? Daripada gua lihat dia. Hati-hati saudara. Sekarang ini banyak orang pakai baju gak tuntas. Gak tahu dia tukang jahitnya di mana saudara. Kalau kita ini kan rapi nih tuntas. Dia jahit baju cuma sampai sini. Ada yang cuma sampai sini. Waduh. Tapi hati-hati. Selama hanya memandang tidak mengingini aman. Oh iya dong. Selama hanya memandang aman. Kalau mengingini, tapi dalam hati siapa yang tahu? Nah itu dia saudara. Beratnya hukum kasih. Tapi kita percaya dalam pertolongan Tuhan. Kalau kita belajar mengenal Tuhan, kita mulai bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh mengenal Tuhan. Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita. Amin. Memang kita nggak akan mampu. Kalau saya pernah katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Kalau ada orang-orang mengatakan, engkau ini bodoh, engkau ini nggak bisa berbuat apa. Benar, iya kan aja. Memang kita nggak bisa buat apa-apa. Kita memang lemah. Tapi ingat satu hal. Ada satu hal yang mereka tidak tahu tentang kita. Kenapa? Kita punya Tuhan. Tuhan kita yang memampukan kita. Mungkin di pandangan manusia kita orang yang biasa. Tapi bersama Tuhan kita menjadi orang yang luar biasa. Mungkin kita orang yang gak mampu, gak bisa buat apa-apa. Dipandang sebelah mata kayak Gus Dur ngeliat kita saudara. Tapi kalau kita punya Tuhan. Orang akan tercengang-cengang bahasa kita melek. Hah? Kenapa? Bukan karena kita yang hebat. Karena Tuhan yang hebat. Bersama-sama dengan kita. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara mengenal Tuhan? Pertama apa tadi tanda orang mengenal Tuhan? Kedua? Haleluya. Saya sudah bilang ayat terakhir belum? Oh belum. Oh sudah. Oh ya, karena ada yang bilang sudah, kita cukup sampai sini saudara. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, luar biasa diberkati Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.
Ada pujian, musim akan selalu berganti. Kita percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan permasalahan kita, kalau kita mengenal Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Pergumulan akan selalu ada, masalah akan selalu ada, tapi pertolongan Tuhan juga selalu ada bagi hidup kita. Masalah kita mungkin besar, pergumulan kita besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Kembali katakan dari awal, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Oh, kasih Tuhan tetap abadi. Oh, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu, menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kembali katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menjaga, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku. Haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Dia yang selalu menolong, Dia yang menjaga, Dia memelihara, Dia memberkati, Dia menghibur, Dia menopang hidup kita.
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, akan terjadi semua dalam kehendak Tuhan. tanpa seizin. Haleluya. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dari depan, belakang, kiri, kanan, orang tua sampai kepada Tuhan berkati. Pribadi, keluarga, pekerjaan usaha, setiap pekerjaan tangan yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Tuhan menolong engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan memelihara engkau, Tuhan memberkati hidupmu. Dan lewat kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang pelihara kami. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, Tuhan berkati, Tuhan hibur. Haleluya, tanpa seizin. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Besar selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Seumur Ia mengenyangkanku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Seumur, sekali lagi katakan, Ia mengenyangkanku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti dalam keterbatasan memberikan pengertian, tapi Kau punya Engkau Roh Kudus. Engkaulah guru terbesar kami, akan menuntun kami dan membawa hidup kami menjadi pribadi yang maunya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Semakin mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Setia, takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Engkau berkati Om Tante, Om Adi, Om Tante yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu, cucu, diberkati Tuhan. Pelayanan ini semakin diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan diberkati, katakan. Memberikan persembahan yang kedua. Dan saudara menerima amplop seperti ini, persembahan sukarela. Tolong dicari di mana tadi ditaruhnya. Nah, mari kita isi bersama-sama untuk dana Paskah kita. Oke? Nah, mungkin masih cari-cari dompetnya kali ya. Mas Anggoro kok. Ini triknya supaya jemaat kasih gitu loh Mas ya. Ini pesan dari panitia Mas. Baik saudara, mari kita sukseskan Paskah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Aku Diberkati, kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Mari kita berdiri bersama. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih persembahan saudara. Nah, pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, hari Selasa ada persekutuan kelompok sel. Saudara bisa lihat di WhatsApp grup Gloria 1, 2, dan 3. Di situ saudara bisa melihat di mana diadakan. Kalau terdekat sudah bisa bergabung barangkali ya. Hari Rabu ada ibadah pria di gereja jam 6 sore. Hari Kamis ibadah pemuda jam 6 sore. Dan hari Jumat doa puasa jam 6 sore sampai hari Minggu. Kita ibadah 6 kali jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Sebelum berpisah, mari kita bersalaman, muka belakang kiri kanan. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kalau mengambil madu, hati-hati disengat lebah. Cakep. Pohon mangga buahnya lebat. Asik. Hari Minggu mari kita beribadah. Kalau kita setia, pasti mendapat berkat. Amin. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Jangan lupa mampir di Balikpapan. Kalau kita selalu hidup dalam Tuhan, kamu punya masa depan. Gitu. Amin. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Di dalam surga dan syukurku, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.